Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melihat kondisi dari pekerjaan kita beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita melihat dari kondisi material yang ada, ini adalah material dari limbah elektronik yang kita larutkan. Ini airnya jernih, berarti bisa dikatakan semua material atau larutan yang ada di sini itu mengendap dengan sempurna. Nah, namun beda halnya dengan yang larutan pasir besi. Kondisinya masih seperti ini, tidak jernih, atau endapannya itu melayang, berada di bagian atas. Nah, sedangkan ini yang material dari endapan pasir besi juga, cuman endapan yang tidak larut dengan bahan pelarut yang kita gunakan, cuman menjadi kayak lumpur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat reaksi bila mana kedua jenis larutan ini kita padukan. Antara material dari pasir besi, larutan pasir besi atau pasir apa namanya, pasir hitam yang ada di laut, dengan larutan material elektronik. Nah, harapan yang ini kita capai adalah reaksi reduksi dan oksidasi dari dua jenis larutan ini. Apakah bisa saling mereduksi atau saling mengoksidasi? Nah, ini terkait dengan pertanyaan teman yang mengharapkan bagaimana caranya pembuatan ribron, apa namanya, bahan pengendap, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, coba-coba kita tuangkan, kira-kira reaksinya seperti apa. Ada reaksi, akhirnya berubah menjadi warna hitam. Nah, kalau memang ini berhasil, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu cara untuk membuat cairan ribron adalah
larutan, dua jenis larutan yang kita padukan menjadi satu. Atau mungkin ini kita mesti tambahkan urea barangkali. Tapi saya lihat juga tidak ada gelembung, berarti pH larutan ini sudah turun. Ya, saya rasa untuk ini mungkin sudah pH-nya ini mungkin sudah rendah, sudah turun. Nah, ini kalau menggunakan dua jenis larutan yang berbeda. Kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwasanya larutan ini mengandung unsur tembaga atau apa. Nah, namun sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan cairan Ribron dari larutan tembaga. Ini adalah larutan tembaga, tidak ada campuran yang lain. Memang betul-betul ini adalah larutan tembaga. Nah, kita coba lagi. Nah, larutan ini coba-coba kita endapkan dengan menggunakan larutan tembaga. Ini harapannya kita, ya, siapa tahu terjadi reduksi dan oksidasi. Saya lihat ada perubahan. Menjadi hijau muda. Ini menjadi hijau tua.
kalau yang itu menjadi hijau muda. Nah, ini adalah endapan dari pasir sungai yang sudah 4 kali kita saring, 4 kali kita bilas. Nah, air bilasannya inilah yang kita jadikan sebagai bahan pencampur soda api pada saat itu. Dan kondisi soda apinya mungkin kita bisa melihat di video sebelumnya, airnya itu berubah menjadi warna hijau setelah diberi soda api. Jadi saya yakin bahwa material dalam endapan ini itu mengandung unsur logam. Paling tidak ada unsur tembaga. Mudah-mudahan ada juga unsur logam emasnya. Ini airnya sudah bening, jernih. Nah, pelajaran yang kita bisa dapat pada hari ini bahwa penggunaan soda api untuk material elektronik itu saya melihat ini mengendap dengan sempurna karena airnya menjadi jernih. Nah, sedangkan yang ini untuk mengendapkan larutan dengan menggunakan soda api pada cairan yang berwarna kuning seperti ini, maka hal yang dilakukan harus sama seperti yang ini. Kita lanjut kembali karena memorinya tiba-tiba langsung habis dan rekamannya mati. Nah, pada penggunaan soda api di larutan yang ini, pada saat itu kita mencampur urea dengan SMB. Nanti setelah tidak ada endapan baru kita kasih soda api dan airnya itu jernih, tidak sama seperti larutan yang ini. Ini keruh sekali. Ini bukan keruh tapi atau mungkin jumlah soda apinya yang kurang. Nanti kita aduk dan selanjutnya nanti kita perhatikan reaksinya seperti apa. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini adalah penggunaan soda api pada cairan yang berwarna hijau itu bisa mengendap dengan sempurna dengan merujuk ke larutan yang satu ini. Nah, penggunaan soda api pada larutan yang berwarna kuning atau warna coklat, maka kondisinya seperti ini, tidak terjadi pengendapan secara sempurna. Nah, perbedaan yang sebelumnya dengan yang ini adalah penggunaan pupuk urea dengan SMB. Untuk kali ini kita tidak menggunakan pupuk urea dan SMB, hanya langsung menggunakan soda api yang dicairkan. Nah, sehingga mungkin itulah letak perbedaan dari kedua jenis larutan ini.
Nah, ini perpaduan dua jenis larutan, antara larutan warna coklat dengan warna hijau. Itu mungkin entahlah, tidak terjadi pengendapan. Kalau kita merujuk dari situasi yang seperti ini. Nah, ini juga caranya hanya seperti ini. Jadi bisa dikatakan perpaduan dua jenis larutan itu tidak bisa saling mereduksi dan mengoksidasi, karena tidak ada endapan. Nah, walaupun kita menggunakan larutan tembaga, juga tidak terjadi proses reduksi dan oksidasi. Ya, saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian saja dulu. Mungkin nanti setelah kita ada teman, mungkin dari larutan dari endapan yang ada ini kita akan bakar. Tapi khusus yang ini berdasarkan penampakan video sebelumnya, cairan atau hasil bilasan material ini yang dijadikan sebagai bahan pelarut soda api untuk mengendapkan material ini. Nah, berdasarkan dari pengalaman kita sebelumnya bahwa air bilasan dari larutan ini yang kita gunakan sebagai bahan pelarut dari soda api yang akan kita jadikan sebagai bahan pengendap, itu memperlihatkan warna hijau. Berarti kita yakin bahwa dalam larutan ini mengandung unsur logam, paling tidak logam tembaga, sama seperti dengan cairan yang dari bahan-bahan elektronik ini. Nah, ini memberikan sebagai keyakinan pada kita bahwa memang material yang kita larutkan ini memang betul-betul mengandung unsur logam. Cuman pembuktian terakhir ya dengan membakar dan melihat logam apa yang kelihatan. Tapi dari sisi awal kita sudah yakin bahwasanya dalam larutan ini memang mengandung unsur logam. Ya, saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dengan kesimpulan bahwa penggunaan soda api pada larutan yang berwarna hijau itu mengendap dengan sempurna. Nah, untuk larutan yang warna coklat atau kuning itu tidak mengendap dengan sempurna. Nah, ini mungkin dikarenakan karena kita tidak menambahkan pupuk urea dengan SMB. Nah, ya, saya rasa untuk kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.